Ratna ini jalan dan dia ini melihat ada sesuatu. Ratna ini jalan menghampiri dengan kondisi keadaan hutan yang sudah semakin gelap. Nah, ketika diambil, Ratna ini dielus awalnya. Loh, kok seperti rambut kecil, panjang. Nah, tiba-tiba, setauku, kamu kan mondok di sana ya, di sekitaran sana. Ini dulunya ini, dulu sekali. Menurut cerita-cerita ini adalah hutan, di mana hutan ini difungsikan sebagai pemakaman zaman-zaman Belanda. Di fase kedua dari ruqyah, dimulai lagi. Barulah Ratna ini merasakan badannya ini benar-benar kesakitan. Dia merasakan panas. Ketika Ustadz ini mulai mendoakan doa-doa ruqyah, Ratna ini telinganya benar-benar seperti kebakar gitu loh. Jadi dia ini jerit-jerit, wah, wah. Oke. Wah, ini nih masih agak panas ini. Baru berapa menit ya? Ngopi dulu rencang-rencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kopiku kental, videoku mantap. Oke, lagi nih kan ada kopinya enak, Dam. Oke, tak mulai ya. Ini udah ready semua? Udah. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah horor, di mana kisah horor ini berkaitan dengan pengalaman hidup seseorang yang mengirim cerita ini. Namanya Mbak Ratna, domisilinya ada di Jawa Barat. Tapi Mbak Ratna ini tidak menyebutkan rincian nama daerahnya, karena nantinya ini berkaitan dengan satu asrama pondok pesantren, di mana pada tahun 2012 Mbak Ratna ini mulai mondok di sana, menimba ilmu agama Islam di sana. Dan ketika Mbak Ratna ini sedang menimba ilmu di sana, dalam artian mondok ini selama beberapa tahun, dia ini mengalami beberapa kejadian yang sebelumnya Mbak Ratna ini belum pernah alami. Jadi bisa kami katakan ini kejadian aneh dan sangat menyeramkan. Lalu kira-kira seperti apa kisah lengkap dari Mbak Ratna ini? Alah, mangkleko dalang iki biasa ya. Lalu seperti apa kisah dari Mbak Ratna ini? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh rencang-rencang apa yang sudah Mbak Ratna ini alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencana-rencana semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman hidupmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini dialami oleh satu rencang kita bernama Ratna yang berdomisili di Jawa Barat. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2012, di mana Ratna ini mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, tapi daerahnya ini tidak disebutkan. Daerah pesantrennya, daerah tempat tinggal Mbak Ratna juga tidak ingin Mbak Ratna ini sebutkan. Intinya ini nanti saling berkaitan gitulah dan menyangkut dengan, bisa dikatakan apa ya, privacy. Baik, tak lanjutin. Sebelum kami menuturkan apa yang sudah Mbak Ratna ini alami ketika ada di pesantren, salah satu pesantren di Jawa Barat ini, kami ingin mengulas sedikit mengenai latar belakang dari Mbak Ratna ini. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan panggil dengan nama panggilan Ratna saja. Tidak usah pakai Mbak, agak susah nanti belibet saya lidahnya. Oke, jadi Ratna ini tinggalnya memang di sekitaran Jawa Barat. Jadi dia ini adalah anak sematawayang dari salah satu pasangan bernama Sukoco dan Surasmi. Jadi bapak ibu Ratna ini asli orang Jawa Tengah semuanya. Akan tetapi karena ada satu hal
yaitu pekerjaan dari Bapak Ratna ini, akhirnya mereka ini tinggal di sekitaran Jawa Barat. Jadi Ratna ini lahir di Klaten. Ketika Ratna ini umur sekitaran 3 tahun, dia ini pindah gitu loh ke Jawa Barat karena bapaknya ini bisa dikatakan dinas gitu lah di sana pekerjaannya. Nah, semenjak Ratna ini kecil, sebenarnya Ratna ini tidak punya bisa dikatakan kelebihan ataupun yang biasa disebut oleh orang-orang ini kemampuan indigo atau dia agak sensitif terhadap hal-hal gaib dan lain sebagainya. Jadi semenjak kecil ini Ratna biasa-biasa saja, tumbuh ini layaknya anak-anak normal. Jadi tidak ada kelebihan khusus. Nah, sampai pada akhirnya Ratna ini lulus dari SD. Nah, ketika Ratna ini lulus dari SD, otomatis dia ini akan melanjutkan ke SMP. Tapi pada waktu itu bapak dan ibu Ratna ini pengen kalau anak sematawayangnya ini meneruskan SMP-nya ini dengan mondok gitu di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Karena alasan dari bapak ibu Ratna dulu itu pengen gitu loh, kalau anak sematawayangnya ini pandai dalam hal agama dan nantinya bisa mendoakan kedua orang tuanya. Karena doa yang paling mujarab bagi kedua orang tua ini kan doa dari anak yang soleh dan solihah. Nah, itulah tujuan utama dari bapak ibunya Ratna ini. Selain dari pintar hal agama dalam artian ngaji, sholat, lalu Ratna ini juga bisa mendoakan bapak ibunya. Nah, jadi pada waktu itu Ratna ini tidak menolak karena memang karakter dari Ratna ini anaknya penurut gitu loh. Jadi tidak pernah membangkang sama orang tua. Jadi benar-benar anak yang baik karena didikan dari kedua orang tuanya juga baik. Semenjak Ratna ini kecil, Ratna sudah diajari berpuasa. Ketika bulan Ramadan, Ratna sudah diajarkan sholat 5 waktu. Sampai pada akhirnya ketika Ratna ini lulus SD, dia akan dipondokkan dan Ratna ini pun nurut. Oh ya rencang-rencang, ini aku biasa menggunakan logatku ya. Jadi tidak pakai logat mungkin Jawa Baratan atau Sunda, aku tidak bisa. Oke, kembali ke cerita. Jadi setelah si Ratna ini nurut gitu kan sama orang tuanya, diantarlah oleh bapak ibunya ini ke salah satu pondok pesantren yang ada di sekitaran Jawa Barat. Jadi pondok pesantren ini letaknya bisa dikatakan di dataran yang agak tinggi. Bisa dikatakan lereng pegunungan lah, di perbukitan. Nah, pada waktu itu Ratna ini akhirnya mendaftar dan langsung diterima. Nah, secara otomatis Ratna ini harus di sana gitu kan ditinggal. Karena bapak ibunya juga pingin kalau Ratna ini meskipun perempuan, dia harus mandiri. Karena Ratna ini menceritakan kepada kami, bapak ibunya ini dulu ini sering bercerita kalau bapak ibunya ini sukanya ngukur, ini apa yang terjadi 5 tahun ke depan, apa yang terjadi 10 tahun ke depan. Jadi seperti apa nanti ketika anak kita gede, ini dunia ini semakin seperti apa. Kalau tidak dibekali dengan sifat-sifat yang mandiri, tidak dibekali dengan bekal agama, pondasinya ini kuat, ini bisa bahaya menurut orang tua mereka seperti itu. Nah, setelah Ratna ini disetujui gitu kan daftar, dia ini mulai masuk ke pondok pesantren. Nah, pada waktu itu Ratna ini mendapati satu kamar gitu, dan kamar ini dia bareng dengan satu orang yang nantinya ini menjadi sahabat karibnya, namanya ini Ratih. Jadi Ratna dan Ratih hampir sama. Ratih ini juga sama-sama orang sekitaran Jawa Barat. Jadi mereka ini akhirnya ketika berada di kamar gitu kan, karena kondisinya baru ketemu, mereka ini saling kenalan, mengakrabkan diri dan ngobrol lah dulu SD-nya di mana, hobinya ini apa dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya di malam itu Ratna ini mulai nginep gitu di asrama di kamar itu, dan kebanyakan memang di situ perempuan yang mondok ini. Ada laki-laki tapi kebanyakan mayoritas ini perempuan yang mondok di situ. Jadi pada waktu itu Ratna dan Ratih ini satu kamar yang dihuni cuma mereka berdua. Di malam pertama Ratna ini berada di kamarnya yang bisa dikatakan itu asrama dari para siswa-siswi, santriwan, santriwati gitu lah. Tidak ada kejadian apapun. Semuanya ini lancar-lancar saja. Sehari semalam Ratna di sana. Nah, pada hari kedua, ustadz-ustadz, para kiai yang ada di sana ini mengumpulkan mereka semua. Jadi anak didik baru dikumpulkan.
di salah satu aula dan diberitahu bahwasanya besok ini akan diadakan MOS, masa orientasi siswa. Jadi seperti PLS lah kalau sekarang, pengenalan lingkungan sekolah gitu. Kalau dulu namanya MOS kalau tidak salah. Lalu kalau kuliah ini ospek gitulah, sama aja pelonco dan lain sebagainya. Nah, setelah mendapati info tersebut, para santri ini kan diharuskan membawa seperti peralatan yang sudah ditentukan oleh panitia gitu. Ya seperti agak digojlok gitulah. Digojlok itu apa ya? Agak diuji gitu. Bawa peralatan dan beberapa makanan yang sulit untuk dicari gitu. Sampai pada akhirnya di tengah hari, di hari kedua Ratna di sana ini, Ratna dan Ratih ini mulai keluar dari pondok karena memang diizinkan untuk anak didik baru, tapi radiusnya tidak begitu jauh gitu. Cuma berapa meter, karena warung juga banyak di sekitaran pondok untuk mencari peralatan yang sudah ditentukan oleh pihak panitia dan juga jajanan seperti makanan ringan yang agak susah dicari. Jadi kemungkinan pihak pondok ini sudah bekerja sama dengan beberapa warung yang di situ untuk menyajikan jajanan yang unik dan susah itu. Pokoknya entah ini jajanannya tidak disebutin soalnya. Sama dengan peralatan yang agak susah dicari dan peralatannya juga tidak disebutin sama Mbak Ratna ini. Jadi kemungkinan sudah bekerja sama. Jadi santriwan-santriwati ini kan agak kaget ketika tadi dapat info dulu, ini nyarinya mana kuenya, ini jajannya, ini carinya di mana kan susah. Lalu peralatannya di mana ini Pak Guru gitu kan, susah. Udah pokoknya kalian cari pasti ada. Jadi gurunya ini meyakinkan seolah-olah memang sudah bekerja sama dengan pihak warung. Sampai pada akhirnya benar saja, setelah mereka ini nyari, si Ratna sama Rate ini muter-muter warung ini banyak sekali di sekitaran di situ. Dan mereka ini nemu gitu. Nah warungnya ini ada di pojok. Di pojokan bisa dikatakan dari kebun gitu. Jadi warungnya ini justru warung kecil. Warung seperti jualan jajanan anak kecil gitulah. Warung-warung yang sangat sederhana. Justru di warung-warung gede ini teman-temannya nyari ini tidak ada gitu. Sampai akhirnya Ratna dan Rate ini nemu. Karena mereka ulet, tekun mencari, akhirnya nemu gitu loh. Wah mereka ini senang. Sampai akhirnya teman-teman yang lain ini, yang cowok, yang cewek ini tanya, kamu dapat di mana? Kamu dapat di itu loh warung pojok, ternyata yang jualan di sana. Akhirnya teman-teman ini ke sana semua. Nah akhirnya mereka semua ini dapat gitu loh, alhamdulillahnya. Nah kembalilah mereka ke pondok gitu, di lingkungan pondok. Mereka ini masuk ke kamar masing-masing karena hari sudah menjelang sore. Nah jadi di hari kedua ini siswa-siswi ini sudah mulai diwajibkan sebelum maghrib ini sudah ada di, bisa dikatakan seperti aula, di mana aula yang besar ini berfungsi sebagai masjid gitu, seperti masjid di pondok tersebut, karena untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah ini diwajibkan. Jadi setelahnya ini mereka ini mandi gitu kan, mandi sore, setelahnya mereka kumpul di depan aula. Nah mereka pun melaksanakan ibadah sholat maghrib ini secara berjamaah. Jadi setelahnya Ratna dan Rate ini setelah makan malam ini berada di dalam kamar. Itu berarti awal-awal mereka ada di pondok pesantren. Jadi belum ada kegiatan seperti kalau di pondok pesantren ini kan nantinya ada habis isya nanti tadarusan, ini sampai tengah malam gitu loh. Jadi setauku ini kalau di pondok tidurnya waktunya ini sedikit rencang-rencang. Jadi lebih kepada benar-benar memperdalam ibadah dan agama. Jadi setelah makan malam ini Ratna dan Rate ini di dalam kamar gitu kan, karena belum ada kegiatan. Sehabis mereka ini sholat isya, mereka ngobrol-ngobrol sembari mereka ini nunggu ngantuk. Karena tidak ada sama sekali TV, ini tidak ada ketika di pondok itu. Jadi mereka ngobrol, coba untuk lebih mengakrabkan diri, karena kan baru 2 hari itu. Nah setelah mereka yang ngobrol ini, mereka pun tertidur. Tidak ada keanehan. Dari si Ratna ini menceritakan sampai 2 hari tidak ada keanehan. Nah singkat cerita, di keesokan harinya mereka ini mulai mengikuti acara PLS, pengenalan lingkungan sekolah, PLP berarti, pengenalan lingkungan pondok. Oke, jadi mereka ini kumpul di lapangan. Jadi lapangan ini luas sekali di pondok itu. Karena juga pondoknya juga cukup gede. Menurut Ratna ini sampai tingkat berapa ya? Sampai tingkat 2 gitu loh. Dan muridnya ini banyak, dan kebanyakan tadi seperti yang saya singgung di depan, kebanyakan mayoritas cewek gitu. Jadi mereka ini kumpul ketika di lapangan, dan di situ panitia, yang jadi panitia ini kan guru-guru yang ada di sana. Ada guru laki-laki, ada guru perempuan. Ini pun menuturkan kepada mereka, kalau pengenalan lingkungan sekolah ini dimulai. Di hari pertama ini kita jalan untuk keluar dari pondok.
untuk mengakrabkan siswa-siswi baru ini dengan masyarakat ataupun penduduk setempat, dan harus tahu lingkungan dari pondok. Jadi mereka ini semuanya digiring gitu loh, jalan keluar dari pondok, mereka pun diwajibkan untuk menyapa warga ketika bertemu. Jadi ada warga ini disapa, monggo monggo. Akhirnya mereka ini jalan sampai pada satu titik, mereka ini berada di satu lapangan, di mana lapangan ini adalah seperti perbukitan yang luas. Nah, di situ guru-guru dari Ratna ini pun bilang, anak-anak, ini kita akan jalan ke dalam hutan, di mana hutan ini adalah hutan permukaan, bukan hutan yang dalam. Nanti bapak ibu di depan, anak-anak di belakang. Lalu ada juga bapak ibu yang di belakang untuk menjaga anak-anak semua. Jadi tidak perlu takut karena harus tahu kawasan dari pondok pesantren ini. Jadi mereka pun seperti lintas alam. Nah, akhirnya mereka jalan gitu loh. Mereka jalan dengan guru-guru ini, ada yang di depan, ada yang di belakang murid-murid. Nah, di sini rencang-rencang kejanggalan ini mulai dirasakan oleh Ratna. Jadi ketika jalan, hari ini sudah menjelang zuhur pada waktu itu. Mereka jalan memasuki area hutan, di mana hutan ini adalah permukaan, hutan bagian depan gitulah, bukan hutan yang bagian dalam. Cukup jauh, Ratna dan teman-teman ini berjalan dan guru-gurunya juga. Ratna ini merasakan bahwa pohon-pohon ini semakin rimbun. Jadi kondisinya walaupun matahari ini bersinar dengan sangat terang pada pagi menjelang siang itu, tapi keadaan ini semakin gelap. Nah, Ratna ini merasakan betul, ini memang benar-benar hutan. Sampai pada satu titik, Ratna ini kaget. Jadi Ratna ini jalan di belakangnya Ratih. Nah, mereka ini agak berjarak. Ratna ini jalan dan dia ini melihat ada sesuatu di balik seperti semak-semak ilalang gitu. Apa yo? Kok hitam-hitam? Bentuknya unik dan menurut Ratna ini agak aneh. Makanya Ratna ini penasaran. Ratna ini jalan menghampiri dengan kondisi keadaan hutan yang sudah semakin gelap. Ratna ini jalan menghampiri dari apa sih ini? Kok aneh? Ratna ini jongkok diambil. Nah, ketika diambil, Ratna ini dielus awalnya. Loh, kok seperti rambut kecil, panjang. Nah, tiba-tiba benda yang menurut Ratna unik dan aneh ini tiba-tiba bergerak gitu loh, bergerak dan lompat dari pegangan si Ratna ini, jatuh ke bawah. Nah, di situ Ratna ini melihat ada satu sosok, di mana sosok ini seperti manusia kecil sekali, tapi hitam semuanya. Yang kelihatan ini cuma matanya. Matanya ini kecil sekali, putih semua, dan giginya ini putih dan nampak ini runcing-runcing. Nah, makhluk ini rambutnya ini panjang sekali sampai bawah. Dan setelah lompat ini, makhluk ini lari gitu loh, ke semak-semak ke ilalang. Dan disitulah Ratna ini kaget. Dan Ratna juga shock. Loh, ini apa barusan? Kok seperti manusia, tapi kok kecil sekali. Jadi Ratna ini tidak tahu menau perihal hal-hal semacam itu gitu kan. Jadi benar-benar Ratna ini tidak tahu. Seperti yang saya singgung di depan, Ratna ini tidak punya kelebihan khusus gitu. Nah, Ratna ini cuma mikir, dia ini agak geli aja waktu itu. Itu apa ya? Atau hewan? Atau apa gitu. Sampai pada akhirnya Ratna ini kembali jalan. Dia ini sambil ngeliatin ke sekitar, kok udah tidak ada ya, kemana ya. Berusaha Ratna ini nyari-nyari lagi, barangkali masih ada karena dia masih penasaran. Sampai di titik Ratna ini akhirnya bertanya dengan si Ratih. Ratna ini nyusulin gitu Ratih. Teh, kenapa nak? Aku mau tanya ini. Apa? Sambil jalan si Ratna ini bertanya dengan Ratih. Barusan kok aku lihat ya ada sesuatu yang aneh gitu loh. Awalnya ini tak lihat hitam-hitam, terus tak pegang, ini ternyata kayak rambut panjang. Terus dia ini lompat gitu loh. Benda ini lompat. Terus di depanku, aku ini melihat. Jadi diceritakanlah sosok tersebut kepada si Rate ini. Dan di situ ternyata Rate ini tahulah mengenai perihal dunia-dunia yang selain bukan manusia ataupun dunia gaib. Rate ini menjawab, itu jenglot. Ngawur kamu. Hah? Jenglot? Jenglot itu apa tuh? Ratna ini bingung gitu loh. Jenglot itu ya semacam demit lah, semacam setan gitu, semacam iblis atau apalah, pokoknya bukan manusia. Yang bener kamu. Ratna ini kaget gitu, shock dia. Ya bener lah, kamu kan barusan menuturkan cirinya seperti itu jenglot. Kok kamu bisa lihat kayak gitu? Ya aku nggak tahu. Nah, akhirnya si Rate ini bilang sama Ratna, udah kamu berdoa, udah berzikir.
Insya Allah tidak ada apa-apa. Ayolah kita lanjut jalan. Udah kamu jalannya makanya jangan jauh-jauh, ayo deket sama aku. Akhirnya mereka ini jalan beriringan karena Ratna ini udah agak takut dengan satu kondisi yang dialami tadi. Nah, semenjak kejadian itu rencang-rencang, Ratna ini seperti mulai bisa merasakan agak sensitif terhadap hal-hal yang berbau gaib gitu. Jadi setelah acara PLS ini selesai, berjalannya waktu gitu kan, beberapa hari, ini sudah dimulai, sekolah ini sudah dimulai, dari pondok ini mereka mulai belajar layaknya anak SMP lah, ada kurikulumnya. Mereka ini mulai masuk ke kelas, mereka belajar matematika, mereka belajar bahasa Inggris, belajar ilmu akhlak, belajar fikih ringan dan lain sebagainya. Jadi pondok ini layaknya sekolah gitu loh pada umumnya, akan tetapi kurikulumnya ini lebih banyak memuat pelajaran-pelajaran tentang agama Islam. Nah, tidak ada keanehan apapun setelah 2 minggu ini berjalan. Jadi Ratna ini udah agak lupa dengan kejadian yang dia alami ketika PLS. Nah, pada waktu itu dia sudah akrab sekali dengan Ratih. Nah, Ratna ini sempat agak curiga dengan Ratih, karena setelah 1 minggu ini mereka tidur bareng gitulah, berada dalam satu kamar. Ratna ini beberapa kali mergoi. Ratih ini seperti bisa dikatakan apa ya, mau tidur dengan berjalan gitu. Kondisinya Ratih ini tidur, tapi dia ini berdiri, terus dia mau berjalan. Dan setelah berjalan ini beberapa kali si Ratna ini memergoki. Ratih ini berada di depan pintu. Awalnya ini diem gitu, menghadap pintu gitu loh, diem. Kondisinya ini tidur Ratih, dan tiba-tiba dijedotin gitu loh kepalanya, dek sekali. Terus Ratih ini kembali lagi ke tempat tidur, dia kembali tidur gitu. Dan Ratna ini awalnya sekali 2 kali Ratna ini melihat hal seperti itu, dia ini agak khawatir gitu. Dia masih diem tapi belum cerita. Pada waktu itu dia ini cuma jagain si Ratih sampai hampir pagi gitulah, sampai Ratna ini benar-benar ngantuk karena dia khawatir dengan satu temannya ini. Tapi tidak ada apapun lagi yang terjadi setelah Ratih ini melakukan hal seperti itu. Setelah 2 kali ini akhirnya Ratna ini agak tenang, dan akhirnya Ratna ini bertanya dengan Ratih, "Teh, kamu ini kenapa?" Ternyata Ratih ini menjawab, "Ya memang kebiasaanku dari dulu seperti itu." Loh, lah apa tidak membahayakan gitu? Tidak apa-apa lah, lagian aku tidak pernah kenapa-kenapa kok kepalaku. Lagian kan jedotinnya tidak keras kan? Iya sih tidak keras, cuma duk kayak gitu aja, kata si Ratna ini karena dia melihat sendiri. Ya sudah kalau gitu, tak kirain ada apa. Lah, jadi Ratna ini cuma cari-cari informasi pada teman yang lain bahwasanya hal-hal seperti itu memang ada. Tidur dengan berjalan gitu memang ada, dan itu bisa sembuh kalau diterapi gitu. Nah, hari-hari ini berjalan. Jadi setelah 2 minggu ini mereka sangat akrab. Sampai pada satu momen ketika habis Isya, Ratna ini sedang duduk-duduk di dalam kamar di meja belajar. Dia ini duduk di situ. Ada satu meja belajar, di depannya ini ada jendela rencang-rencang, dan di situ ada gordennya. Nah, gorden ini dibuka pada waktu itu, dan jendela ini agak dibuka biar adem menurut si Ratna ini. Nah, Ratna ini duduk di situ, dan bangku satunya kosong, itu bangkunya Ratih. Biasanya mereka ini belajar bareng. Pada waktu itu Ratih ini kondisinya masih di luar. Nah, Ratna ini cari angin gitu loh. Dia ini sambil baca-baca novel kesukaannya gitu. Sambil sesekali dia melihat keluar. Nah, di dekat dari kamarnya si Ratna dan Ratih, ini ada satu lokasi, di mana lokasi ini bisa dikatakan kebun bambu gitu loh. Jadi banyak sekali bambu di situ, rimbun. Dan kebunnya ini benar-benar semak belukar gitu. Nah, di situ Ratna ini awalnya baca novel, tidak ada kejadian apapun. Sampai pada satu titik, tiba-tiba yang tadinya angin ini cuma ngadem-ngademi wajah dari si Ratna ini, tiba-tiba agak kencang gitu loh. Korden ini sampai goyang. Set. Nah, Ratna ini memandang ke arah luar. Ketika Ratna memandang ke arah luar, dia kan otomatis memandang ke arah kebun bambu tadi. Ratna ini seperti melihat ada 2 sosok di situ, seperti manusia awalnya. Nah, Ratna ini buka lagi jendelanya, diperlebar gitu. Dia tajemin penglihatannya. Ternyata ada 2 sosok perempuan. Ini yang sedang duduk di sebelah papringan. Papringan ini seperti bambu yang sangat rimbun. Duduk itu di bawah. Kondisinya mereka duduk, benar-benar duduk kayak gini, memandang ke arah dari kamarnya si Ratna. Jadi 2 perempuan ini memakai
baju ini berwarna putih-putih, panjang seperti gamis. Tapi nampak ini agak samar-samar. Rambutnya ini panjang, wajahnya ini samar-samar tidak kelihatan. Nah, Ratna ini berusaha menajamkan penglihatannya. Ratna ini bingung, ini santri sini bukan. Kok dua perempuan, gayanya sama, stylenya sama, tapi kok tidak pakai jilbab? Karena kan diwajibkan untuk para perempuan santriwati ini memakai hijab, memakai jilbab gitu. Jadi bingung, apa jilbabnya dicopot, mereka nongkrong di sana, tapi kok malam-malam ngapain? Jadi karena di sebelah-sebelah dari kebun bambu ini memang dipasang seperti lampu-lampu berwarna kuning hangat oleh pihak dari pondok pesantren gitu loh. Jadi untuk penerangan sekitaran situ, biar enggak nampak singup gitulah suwung. Nah, Ratna ini masih melihat. Dan kondisinya dua sosok perempuan ini diem aja, seolah-olah ini sedang memandang ke kamarnya dari Ratna. Nah, pada waktu itu Ratna ini ditepuk baunya dari belakang. Nah, lagi ngapain? Nah, Ratna ini agak kaget kan. Oh, dari mana teh? Ini aku bikin ini susu hangat. Kamu lagi ngapain? Kok memandang keluar? Nah, pada waktu itu Rate ini melihat ke arah kebun bambu itu. Astagfirullahaladzim. Udah nak, ditutup aja, tutup. Loh, kenapa teh? Kamu lihat apa? Udah tutup dulu. Akhirnya jendela ini ditutup, korden pun ditutup. Di situ Rate ini menjelaskan. Nah, ini tak jelasin yo. Aku ini bisa dikatakan indigo lah. Aku ini punya indera keenam gitu dari kecil. Jadi aku ini bisa melihat hal-hal seperti itu. Loh, lah kamu kok enggak cerita sama aku? Nanti kamu takut kalau aku cerita. Ya enggak lah. Terus tadi emang berarti bukan manusia? Tanya si Ratna ini. Iyalah, masa ada manusia di situ? Dia bukan santri, bukan apa? Masa dia enggak pakai hijab, enggak pakai jilbab, terus duduk di tengah papringan gitu loh, di kebun bambu? Kan enggak mungkin malam-malam. Dia ini mau usil sama kamu. Kemungkinan kamu juga ada sesuatu di dalam diri kamu, makanya mereka mau ngusili kamu. Loh, sesuatu apa maksudmu? Ya aku enggak tahu. Pokoknya jarang sekali lah kalau manusia ini kalau bisa melihat hal seperti itu, berarti ada sesuatu dalam dirinya. Entah dia ternyata punya indera keenam ataupun apa, tapi dia ini enggak tahu. Seperti kamu ini, kemungkinan kamu juga punya loh. Masa tahu? Tapi aku enggak pernah ngalamin apapun dari kecil, diceritakan sama si Ratna ini. Tapi dia ini mulai cerita gitu loh. Tapi kemarin itu aku lihat jenglot juga yo Teo. Lah maka dari itu kamu kok sudah mulai seperti kebuka gitu mata batinmu. Nah, udah ndak usah diurusin. Kalau dia kelihatan lagi, dua sosok perempuan ini ndak usah diurusin. Itu jin itu mau ngusilin kamar kita. Udahlah, yang penting kita sholat aja, kita berdoa. Oh iya. Sampai akhirnya mereka ngobrol-ngobrol di kamar lagi gitu kan. Nah, akhirnya mereka ini tidur. Pada sekitaran jam setengah 12 malam, mereka ini bangun untuk sholat tahajud. Karena bisa dikatakan sudah dirutinkan gitu sama pihak pondok untuk para santri melaksanakan sholat tahajud agar terbiasa nantinya ini. Jadi benar-benar tidur, nanti bangun. Mereka sholat tahajud, kembali setelah sholat tahajud tidur lagi, nanti bangun sebelum subuh untuk deras ini seperti tadarus Al-Quran. Setelahnya nanti subuhan, baru mereka ini nanti mencuci baju dan lain sebagainya. Jadi benar-benar di pondok ini sangat padat waktunya. Nah, sampai pada akhirnya berjalannya waktu hampir 3 bulan, Rate dan Ratna ini tidak mengalami kejadian yang bisa dikatakan ganjil ataupun aneh. Jadi semuanya ini lancar-lancar saja pada waktu itu. Mereka mengikuti kegiatan di pondok, mengikuti pelajaran, lancar-lancar saja. Sampai pada satu momen, di suatu hari, di mana itu adalah hari Kamis, mereka ini akan melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah ketika menjelang maghrib ini. Nah, mereka ini berjalan berdua gitu loh, dari kamarnya untuk menuju ke satu aula yang bisa dikatakan itu menjadi masjid gitu. Jadi bentuknya ini aula rencang-rencang, tapi difungsikan sebagai masjid karena pembangunan dari masjid pondok ini belum selesai pada waktu itu. Jadi termasuk pondok yang masih belum begitu lama lah. Jadi masjid ini dibikin gede gitu karena kondisinya belum selesai gitu kan, belum bisa untuk sholat. Jadi dialihkan para santri ini ke situ, ke satu aula itu. Jadi akhirnya mereka berkumpul di situ seperti biasa. Jadi pada waktu itu kondisinya mendung memang. Ketika Ratna dan Rate ini sampai di tempat tersebut, hujan ini tiba-tiba turun dengan sangat deras. Jadi hujan ini disertai dengan angin dan petir gitu. Jadi bisa dikatakan itu badai gitu di sore hari. Bar. Nah, sampai pada
ini loh apa jendela di tempat itu kan belum ditutup gitu, cuma gordennya aja yang sudah ditutup. Jadi jendela ini sampai seperti dak dak dak. Nah Ustadz ini menyuruh santri-santri ini untuk menutup itu loh, ayo tolong ditutup, tolong ditutup. Akhirnya mereka semua nutup. Nah setelahnya mereka ini berada di situ dan tidak begitu lama azan ini pun berkumandang. Nah ketika azan berkumandang, hujan ini mulai reda, badai ini mulai reda gitu loh. Benar-benar cepat sekali waktunya badai ini datang dan hujan beserta petir ini cepat sekali. Jadi cuma berapa menit gitulah, 5 menitan, tapi saking gedenya ini sampai basah semua gitu di sekitaran situ. Nah setelah saya azan berkumandang, mereka pun menunggu waktu iqomah. Setelah qomat, mereka pun langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Nah ketika mereka ini sedang sholat, Ratna ini mengalami satu kejanggalan lagi. Jadi setelah sujud gitu, setelah sujud di rakaat kedua, nah, ini masih baik-baik saja. Masuk ke rakaat ketiga, di sujud terakhir, sebelum memasuki tahiyat akhir, tiba-tiba Ratna ini merasakan badannya ini panas gitu loh, benar-benar sangat panas, kujur tubuhnya ini sangat panas dan seperti ada bisikan-bisikan, tapi tidak jelas gitu di telinga kiri kanannya, seperti radio gitu, kresek-kresek. Nah Ratna ini pun berusaha tidak ngurusi itu, dia tetap berusaha khusyuk dalam sembayangnya, dalam sholatnya. Dia masih sujud. Nah sujud ini Ratna ini setelahnya seolah-olah antara sadar dan tidak sadar, sampai pada satu titik Ratna ini ditepuk bahunya sama beberapa temennya gitu, cewek-cewek yang ada di situ sholat bareng. Nak bangun, nak bangun. Jadi Ratna ini akhirnya bangun. Kamu kok sujud lama bener? Kata teman-temannya, ditanya, Ratih juga tanya kan, loh emang aku sujud lama? Kamu sujud lama banget kok, sampai kami bingung gitu loh, sampai hampir 10 menit. Jadi Ratna ini kaget, kamu ngapain? Lah aku tadi sujud kok, sujud biasa. Enggak, kamu ini sujud lama. Terus kamu sujud ini mau dibangunin ini berat banget badanmu, enggak bisa teman-teman. Sampai kami khawatir, itu beberapa teman masih manggil Ustadz gitu. Nah, jadi menurut teman-temannya ini rencana-rencana, ketika Ratna ini sedang sujud, sujudnya ini lama sekali. Dan ketika teman-temannya ini curiga pada akhirnya dan mau membangunkan si Ratna dari sujudnya, ini berat banget badan dari Ratna, tidak bisa dibangunkan. Teman-teman ini khawatir sampai akhirnya manggil Ustadz. Tapi yang manggil Ustadz ini, Ustadznya belum datang gitu. Buru-buru si Ratna ini udah tersadar pada waktu itu. Jadi Ratna ini seolah-olah kata temannya ini sujud lama dan matanya ini melotot gitu loh. Ketika sujud ini jadi seperti ini penggambarannya. Sujud ini sambil kayak gini. Jadi tangan ini sejajar dengan telinga seperti biasa, tapi matanya ini melotot gitu loh sambil sujud. Nah, maka dari itu teman-teman ini kan khawatir. Nah, setelah mendapati info dari teman-temannya, Ratna ini kaget. Astagfirullahaladzim, aku kok kayak gitu? Emang aku kenapa ya? Barusan seperti ini kok sujud biasa gitu. Sampai akhirnya Ustadz ini datang gitu loh, guru dari Ratna, bisa dikatakan wali kelasnya. Ada apa? Ratna kenapa? Nah Ratna ini menjawab, nggak apa-apa kok Pak, nggak apa-apa. Barusan katanya kamu kenapa gitu? Nggak apa-apa Pak. Oh ya sudah, alhamdulillah kalau nggak apa-apa. Tak kirain ada apa-apa. Akhirnya Ustadz ini pun kembali gitu. Nah setelah mengalami satu kejadian itu, di malam harinya Ratih ini pun bicara sama si Ratna. Nak, ada yang nggak beres mungkin sama diri kamu gitu loh. Nggak beres kenapa Teh? Ya nggak tahu. Karena kamu sama aku kok hampir sama. Hampir sama gimana? Kamu barusan kan cerita sama aku kalau kamu ini ngerasain panas gitu di sekujur tubuhmu. Iya, aku juga ketika sholat. Jadi benar-benar awalnya ini telinga rencang-rencang, telinga panas sekali, lalu merembet gitu loh ke badan menurut si Ratih sama si Ratna ini. Sampai ada satu keanehan tersebut, akhirnya Ratna ini bilang sama Ratih, intinya ya wis Teh, nggak usah terlalu dipikirin lah, yang penting kita beribadah, kita sholat 5 waktu seperti biasa. Justru kita semakin harus taat gitu loh, jangan sampai telat-telat sholat 5 waktu kita. Oh iya. Nah hari berjalan, itu kan 3 bulan, masuk ke bulan keempat, ada keanehan-keanehan yang dialami oleh satu teman dari Ratna, yaitu Ratih. Ratih ini sering kali kesurupan. Jadi sering kali Ratih ini
itu bisa di malam hari, bisa di ruangan kelas, bisa ini masih istirahat dan lain sebagainya. Pokoknya sering sekali. Tapi yang aneh, rencang-rencang, ketika Rate ini kesurupan, ustadz-ustadz guru-guru ini berusaha untuk seperti ini ya, menyadarkan dari si Rate. Tapi mereka ini kewalahan. Dan justru yang bisa menyembuhkan ini Ratna. Jadi Ratna ini cuma baca doa-doa pendek biasa gitulah, yang dia hafal. Dia ini sambil megang kepalanya dari Rate gitu, dilus-lus karena itu sahabatnya. Dan setelah Ratna melakukan hal seperti itu, selalu saja Rate ini jadi tersadar, dia lemes, dia ini muntah gitu setelah kesurupan itu. Jadi ustadz-ustadz ini juga bingung, para kiai yang ada di sana, ini kok Ratna bisa seperti itu. Tapi mereka ini bersyukur, alhamdulillah gitu loh, karena Rate ini jadi baik-baik saja pada akhirnya. Sampai pada suatu hari, ketika mereka berdua ini berada di ruang kelas, itu waktunya zuhur. Jadi teman-teman ini pada sholat zuhur, karena mereka berdua, ketika kelas 8 berarti, 8 ini kelas 2 SMP gitulah. Mereka ini kan sudah haid kondisinya, sudah halangan. Nah mereka ini kan sedang haid pada waktu itu, kebetulan bareng. Dan mereka ini tidak ikut sholat zuhur. Jadi mereka ini di dalam kelas dengan beberapa teman perempuan juga, cewek yang juga lagi haid. Jadi tidak ikut sholat zuhur. Jadi mereka ini berada di kelas karena itu waktu istirahat. Jadi mereka cuma jajan aja di kantin dan dibawa gitu loh ke kelas. Mereka ini lagi makan di situ di kelas sambil nunggu teman-teman yang lain ini selesai sholat zuhur dan nanti akan melanjutkan pelajaran pada hari itu. Nah di situ mereka ini mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ini terutama si Ratna. Ratna ini merasakan ada yang aneh dengan Rate. Jadi Rate ini seperti nunduk gitu loh, rencang-rencang. Tiba-tiba nunduk, duduk ini nunduk Rate. Nah Ratna ini udah curiga, ini jangan-jangan Rate mau kesurupan lagi. Disitulah Ratna ini tanya sama si Rate ini, Rate, kamu enggak apa-apa toh teh? Rate ini diem aja. Rate, kamu enggak apa-apa toh, sambil dilus kepalanya. Nah Rate ini menjawab tapi suaranya kecil sekali gitu loh. Iya nak, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Nah, Ratna ini sudah dek gitu. Ini Rate kesurupan gitu. Nah benar saja setelahnya Rate ini berdiri. Dan dia ini terjatuh gitu. Blah, seperti tidak sadarkan diri. Nah teman-teman cewek yang ada di situ juga langsung menghampiri gitu kan. Ini Rate kenapa lagi nak, Rate kenapa lagi? Rate ini seperti ini loh, ketempelan lagi, ini kesurupan lagi. Coba panggil Pak Ustadz atau Bu Ustadzah gitu, dipanggil ke sini tolong. Akhirnya teman-teman ini beberapa gitu kan ke kantor untuk manggil. Nah disitulah ada satu temannya Ratna lagi yang namanya Dini. Dini ini bilang sama si Ratna ini, nak matamu kok merah banget gitu. Iya ini aku juga ngerasain panas banget. Akhirnya Ratna ini ditarik sama si Dini ini. Udah jangan di sini. Takutnya nanti ketempelan gitu dari si Rate ini. Ditarik si Ratna ini, akhirnya ke ruang kelas sebelah gitu loh. Sampai akhirnya ustadz ini pada datang ke kelas. Jadi si Rate ini pun seperti di obati gitulah, bisa dikatakan didoain sama ustadzah sama ustadznya di situ. Nah pada waktu Ratna ini dibawa ke kelas sebelah, tiba-tiba Ratna ini seperti lemes, merasakan kepala yang sangat pusing, dan tiba-tiba Ratna ini seolah-olah tidak sadarkan diri. Nah ketika Ratna ini tidak sadarkan diri, Ratna ini seperti masuk ke dalam satu dimensi lain, di mana dia berada di satu hutan, di mana hutan ini sangat lebat, gelap sekali, dan Ratna ini samar-samar bisa melihat di situ ada seperti gundukan-gundukan tanah dari kejauhan. Dan di mana pada waktu itu Ratna ini merasa ini ada di satu gunung, di hutan tapi satu gunung, entah gunung ini apa gitu loh. Sampai Ratna ini bingung, bener-bener bingung di situ loh. Nah, pada waktu itu Ratna ini pun jalan gitu. Ratna jalan sampai pada satu titik. Ratna ini ketemu dengan satu lokasi, di mana lokasi ini seperti rumah. Rumah ini bercorak Belanda gitu. Jadi seperti bangunan-bangunan zaman Belanda. Jadi rumah kuno gede. Nah, di situ nampak ada seorang perempuan. Jadi perempuan ini bisa saya gambarkan ini gimana ya? Kayak noni-noni Belanda gitu loh. Jadi rambutnya ini panjang dikepang dua. Karena wajahnya juga wajah Indo, wajah Belanda gitu loh. Nah pakaiannya juga pakaian zaman Belanda dulu, anak-anak zaman Belanda. Ini cewek ini sekitaran umuran dari si Ratna inilah, sama SMP gitu.
Nah, Ratna ini jalan. Kondisinya Ratna ini tidak takut gitu. Dia jalan seolah-olah Ratna ini tidak berada dalam satu kondisi seperti itu. Jadi dia ini tidak takut. Dia jalan dan dia ini bertanya, "Halo, assalamualaikum." Dia ini tidak menjawab. Cewek perempuan ini cuma diam aja. Setelahnya menatap ke arahnya si Ratna dan menyapa Ratna, "Hai, sini duduk." Akhirnya Ratna ini duduk di sebelahnya. Jadi ada perasaan nyaman. Setelahnya karena Ratna ini seperti diakrabi oleh satu sosok ini. Jadi sosok ini berkenalan dengan Ratna. Ternyata namanya ini Maryam. "Iya, aku namanya Maryam. Aku ini aslinya dari Belanda. Tapi orang tua aku ini di Indonesia tinggalnya." Jadi ngobrol lah mereka. Sampai pada akhirnya Maryam ini bilang, "Pokoknya aku ingin jadi temanmu ya. Boleh nggak kalau aku jadi ini temanmu? Aku suka sekali sama kamu. Kamu ini cantik sekali." Nah, Ratna ini tidak menaruh kecurigaan. Padahal Maryam ini sempat juga ngelus pipinya, "Ratna, kamu cantik sekali, kulitmu halus. Aku pengen deket sama kamu terus. Boleh nggak aku jadi teman kamu? Aku deket sama kamu. Aku main-main sama kamu," gitu loh. "Ya boleh. Kenapa toh? Masa nggak boleh?" jawab si Ratna pada waktu itu. Sampai pada akhirnya si Maryam ini bilang, "Pokoknya kamu jangan di sini ya. Sudah kamu jangan di sini. Ini bukan alammu. Kamu bisa dalam bahaya kalau di sini terus. Ayo aku anterin." Setelahnya Ratna ini digendeng sama sosok di si Maryam ini, yang cewek Belanda ini. Jalan. Entah Maryam ini membawa kemana pada waktu itu. Ratna ini nurut aja. Jalan di tengah-tengah hutan yang sangat gelap. Sampai pada akhirnya Ratna ini takut, benar-benar takut karena Ratna ini melihat. Jadi dari jarak yang agak kejauhan, ini Ratna melihat banyak sekali makhluk-makhluk ini yang setahu Ratna pada waktu itu. Jenisnya ini seperti kuntilanak, ada yang tuyul kecil, ada yang genderuwo, ada yang sosok pocong dan lain sebagainya. Nah, di situ Maryam ini bilang sama si Ratna ini, "Udah, kamu jangan takut, ada aku. Mereka nggak berani sama aku. Ayo tak anterin." Sampai mereka ini jalan terus dan tiba-tiba saja Ratna ini seperti tersadar gitu loh. Dari kondisinya yang tadi sempat seperti tidak sadarkan diri. Nah, ketika Ratna ini sadar, Ratna ini masih berada di dalam kelas. Nah, pada waktu itu Ratna ini sendirian. Dia ini tidak melihat Dini yang tadi membawanya ke ruang sebelah. Ratna ini cuma mendengar rame-rame di sebelah. Jadi kemungkinan pada waktu itu si Rate ini masih didoakan oleh beberapa ustadz dan ustadzah di sebelah. Sorry. Nah, sampai pada akhirnya Ratna ini duduk itu loh di situ karena dia mengalami satu hal yang aneh. Sampai pada satu titik, tiba-tiba Ratna ini merasakan lagi kembali seperti pusing dan agak mual. Dan badannya ini panas sekali pada waktu itu. Nah, disitulah Ratna ini udah mulai agak nggak nyaman dengan kondisinya. Dini ini masuk. Nah, ketika Dini ini masuk, Dini ini bilang sama Ratna, "Nak, matamu kok semakin merah. Kamu kenapa?" Nah, tiba-tiba Ratna ini seperti matanya ini tiba-tiba putih semua. Ke atas semua gitu loh. Nah, disitulah Dini ini terakhir kali Ratna ini dengar. Dini ini berteriak. Jadi seperti minta tolong, ini tolongin Ratna. Setelahnya Ratna ini tidak sadar. Nah, sadar ketika Ratna ini berada di dalam kelas. Ini ramai sekali di situ. Jadi benar-benar murid-murid ini pindah ke situ. Rate juga ada di situ. Jadi Rate ini sudah seperti sadar. Dan ada dari ustadz-ustadzahnya, bahkan teman-temannya ini yang pada nangis di situ loh. Jadi diceritakanlah sama si Dini di situ juga. "Kamu ini tadi seperti udah ndak nafas gitu loh, semenit lebih." Loh, Ratna ini kaget loh. "Masa? Iya, makanya kami nangis gitu loh. Taunya kamu ini meninggal." Seperti yang kita tahu rencang-rencang. Untuk nahan nafas, ini nggak ada semenit aja susahnya minta ampun. Itu 1 menit lebih gitu. Maka dari itu kan mereka semua nangis. Dikira si Ratna ini udah meninggal. Nah, diceritakan lagi sama si Dini kondisi dari Ratna tadi. Jadi setelah Ratna ini tadi matanya putih, Ratna ini seperti berbicara kepada Dini gitu loh. Intinya berbicara, "Aku suka sama Ratna." Suaranya ini suara laki-laki gitu. Suara laki-laki seumuran mereka. "Aku ini suka sama Ratna. Aku pingin dekat terus sama Ratna. Kulitnya halus, cantik sekali. Aku akan main-main dengan Ratna. Aku akan dekat terus dengan Ratna." Jadi seolah-olah sosok ini laki-laki ini menyukai dari si Ratna, tapi merasuk ke dalam tubuhnya si Ratna ini. Masih diceritakan oleh Dini. Nah, setelahnya ditanya gitu kan, sempat ditanya sama ustadz-ustadz. Setelahnya ini ustadz seperti mengobati Ratna tadi.
sebelum Ratna ini sempat tidak bernafas, ditanya, kamu ini siapa? Maumu apa? Jadi sosok yang ada di dalam tubuhnya Ratna ini laki-laki memang. Dia ini menjawab, aku Edward. Namaku Edward. Aku suka dengan Ratna. Dia cantik sekali, kulitnya halus sekali. Dia mau aku bawa saja ke rumahku, di alamku. Nah, pada waktu itu Ustadz dan beberapa bisa dikatakan ustadz-ustadz yang pintar gitulah mengenai hal seperti itu nih, terus gitu mendoakan seperti mediasi sampai pada titik Ratna ini tidak nafas gitu, kejang-kejang, terus dia ini tidak nafas 1 menit lebih sampai mereka ini semua nangis gitu, taunya Ratna sudah meninggal dunia. Nah, Ratna ini cuma bengong aja karena dia bingung. Lah tadi kamu ini kenapa? Ketika aku tidak sadar, aku tidak merasakan apa-apa. Tapi Ratna ini tidak menceritakan ketika dia ini seperti berada di satu alam jin, dimensi lain di mana dia ini bertemu dengan Maryam gitu loh. Jadi dia ini tidak berkata ataupun menceritakan hal itu kepada teman-teman ataupun ustadzah yang ada di situ. Sampai pada akhirnya setelah mendapati kejadian seperti itu mereka ini semua bubar dan mereka ini kembali ke dalam kamarnya masing-masing untuk istirahat siang gitu sebelum memasuki waktu maghrib untuk mereka sholat berjamaah. Itu setelah asar itu waktunya. Jadi kejadian tadi lama sekali, duhur ini sampai asar. Nah, singkat cerita, apa yang Ratna alami, satu temannya alami, Ratna ini sempat ceritakan kepada kedua orang tuanya gitu. Jadi ketika dapat kesempatan untuk telepon pada waktu itu, jadi Ratna ini telepon gitu loh ke orang tuanya, dia menceritakan. Nah, bapaknya ini kan khawatir gitu. Jadi Ratna ini pun dijemput di pondok, padahal waktu itu belum libur. Jadi minta izin 1 minggu dari pihak pondok untuk Ratna ini dibawa pulang sama bapaknya, karena bapaknya ini berencana akan meruqyah dari Ratna. Mendengar cerita dari Ratna ini kan bapaknya agak, ini anakku ada apa kok tiba-tiba seperti ini ketika mondok. Jadi dibawa pulang si Ratna ini menuju ke rumahnya. Nah, ketika di rumah, bapaknya ini manggil seorang ustadz. Nah, ketika ustadz ini sampai di rumahnya si Ratna dan berencana akan meruqyah Ratna pada hari itu, ustadznya ini sudah seperti tahu dan bilang sama kedua orang tuanya dari Ratna, ini anakmu ini mata batinnya itu udah kebuka secara penuh. Loh, lah apa kalian ini tidak tahu kalau anak kalian ini punya indera keenam? Jadi bapak ibunya ini kaget. Kami tidak tahu, karena dari kecil memang Ratna tidak pernah melihat hal-hal yang gaib ataupun dia menceritakan kepada kami. Dan Ratna juga mengiyakan, iya aku enggak pernah ini Pak Ustadz, dari kecil enggak pernah itu. Tapi ketika di pondok, aku ini baru seperti mulai mengalami hal-hal seperti itu. Jadi Ustadznya ini bilang, ya memang bisa mata batin ataupun indera keenam ini kebuka ketika menuju ke balik, menuju ke dewasa. Karena kondisinya kan, apalagi ini perempuan sudah mulai head, sudah mulai masuk ke fase ada darah kotor gitu. Jadi benar-benar gampang kerasukan, gampang ketempelan. Nah, pesantrenmu ini memang dulunya, setauku, kamu kan mondok di sana ya, di sekitaran sana. Ini dulunya ini dulu sekali. Menurut cerita-cerita ini adalah hutan, di mana hutan ini difungsikan sebagai pemakaman zaman-zaman Belanda. Nah, disitulah Ratna ini seperti flashback. Dia ini, oh bener aja, mungkin yang aku alami ketemu dengan Maryam, aku berada di satu hutan, di salah satu gunung, mungkin tempatnya adalah di pondokku, tapi di alam lain dari situ. Nah, sampai akhirnya Ratna ini pun diruqyah. Anehnya rencang-rencang, ketika diruqyah pada hari itu, awalnya ini Ratna seperti biasa saja gitu. Ketika diruqyah, umumnya orang itu kan kesakitan dan lain sebagainya. Ratna ini seperti santai saja, diem aja. Sampai akhirnya ustadznya ini bilang, udah istirahat dulu. Ini ada ratusan jin ini yang nempel di dalam tubuhmu. Jadi kamu ini benar-benar kuat, energi yang jahat ini nempel di tubuhmu. Makanya kamu sering merasakan panas gitu kan. Iya Pak Ustadz. Nah, setelahnya di fase kedua dari ruqyah dimulai lagi. Barulah Ratna ini merasakan badannya ini benar-benar kesakitan. Dia merasakan panas. Ketika Ustadz ini mulai mendoakan doa-doa ruqyah, Ratna ini telinganya benar-benar seperti kebakar gitu loh. Jadi dia ini jerit-jerit, dan benar-benar suaranya bukan suaranya si Ratna. Sampai Ustadz ini terus membacakan doa-doa, ayat-ayat ruqyah terus.
Ratna ini merasakan telinganya ini seperti didobong gitu, seperti dibakar api, benar-benar panas. Dan badannya ini benar-benar merasakan berat sekali. Jadi Ratna ini berteriak-teriak pada waktu itu, ampun, 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 ampun. Dan setelahnya Ratna ini seperti tidak disadarkan diri gitu loh, dan dia nampak lemah sekali dan ngos-ngosan. Disitulah Ustadz ini bilang gitu, intinya ini jin-jin ini nempel gitu loh. Dan ada jin juga yang suka dengan si Ratna. Pokoknya perwujudannya ini jin seperti jin-jin perwujudan jin zaman Belanda gitu, suka. Jadi aku belum bisa mendeteksi. Intinya Ustadz ini berbicara seperti itu. Jin ini laki-laki atau perempuan belum bisa tak deteksi. Tapi yang jelas ini sangat menyukai dari si Ratna ini. Bilang sama bapak ibunya. Nah, sampai pada akhirnya Ustadz ini bilang sudah, intinya ini jin-jin jahat. Ratusan jin ini nempel ke anakmu. Karena anakmu kondisinya baru kebuka mata batinnya. Ketika dia ini balik dewasa dan dia ini mulai head. Jadi dia ini kotor, dia ini mulai gampang dirasuki. Dan ini alhamdulillah udah tak usir semuanya, bisa. Karena itu jin-jin kecil menurut Ustadz ini. Jin-jin tidak penting itu. Tapi ada satu jin ini yang energinya benar-benar jahat dan kuat. Ini nempel dari si Ratna ini, seperti tidak mau lepas. Entah, pokoknya nanti tak mediasi lah dari rumah, insya Allah tidak ada masalah nanti. Yang penting Ratna ini disuruh kembali aja lah ke pondok. Nanti kan di sana juga ketemu teman-temannya gitu loh. Seperti yang Bapak Ibu tahu, di pondok ini kan nantinya ada banyak sekali kegiatan keagamaan. Jadi insya Allah aman. Akhirnya setelah diruqyah 2 kali pada hari itu, dan benar-benar lemas si Ratna ini, dia istirahat. Dan sampai pada akhirnya 5 hari setelah Ratna ini di rumah beristirahat, Ratna ini tidak mengalami kejadian apapun. Sampai pada akhirnya Ratna ini pun kembali ke pondok. Nah, ketika kembali ke pondok, ini berjalan secara sewajarnya. Jadi tidak ada masalah apapun. Jadi semuanya ini lancar-lancar saja. Sampai pada di tahun terakhir, Ratna dan Ratih, satu sahabatnya ini pun melaksanakan studi di pondok tersebut. Tidak ada kejadian apapun. Alhamdulillah, sampai pada akhirnya Ratna ini pun lulus dan Ratih juga lulus gitu. Mereka pun kembali ke kampung halaman masing-masing karena Ratna ini akan berencana untuk melanjutkan SMA-nya ke SMA formal, dalam artian SMA negeri itu. Nah, sampai akhirnya Ratna ini pulang gitu kan ke rumahnya. Nah, singkat cerita, sampai pada suatu hari Ratna ini diajak oleh bapak ibunya setelah belum lama ini lulus gitulah dari pondok ke salah satu rumah saudaranya yang rumahnya ini tidak begitu jauh dari si Ratna gitu, karena ada acara di sana. Nah, ketika sampai di sana ternyata itu ada acara seperti ruqyah masal. Nah, pada waktu itu Ratna ini pun tanya sama bapaknya gitu kan, Pak, ini ada acara apa Pak? Ada acara ruqyah masal. Nanti kamu juga ini lagi ruqyah lagi yo. Barangkali yang dulu ini masih nempel. Oh iya. Akhirnya Ratna ini nurut, jalanlah mereka semua gitu loh ke rumah si saudara dari si Ratna ini, dari bapaknya. Sampailah mereka di sana. Seperti biasa mereka ini bersua dengan para saudara, mereka ini ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Jadi benar-benar keluarga besar kumpul untuk mengadakan satu acara ruqyah masal. Dan Tonggo Teparu dari saudaranya si bapaknya Ratna ini pun dipanggil gitu. Yang mau diruqyah silahkan datang gitu. Nah, disitulah Ratna ini akhirnya mendapati giliran dia diruqyah lagi. Nah, ketika Ratna ini diruqyah, Ratna ini awalnya tidak mengalami satu kondisi apapun. Sampai ruqyah ini selesai, Ratna ini baik-baik saja gitu loh kondisinya. Jadi benar-benar Ratna ini udah seperti bersih. Nah, setelah dari acara ruqyah masal ini, Ratna ini kan pulang sama kedua orang tuanya. Nah, anehnya rencang-rencang ketika sampai di rumah, Ratna ini pada sekitaran habis isya. Nah, Ratna ini kondisinya belum sholat isya ketika sampai di rumah gitu. Akhirnya Ratna ini pun menuju ke kamar mandi, dia mengambil air wudhu. Setelahnya dia ini sholat isya. Jadi ketika Ratna ini melaksanakan sholat isya, Ratna ini merasa ada sosok yang duduk di dipannya gitu loh. Tapi kondisinya Ratna ini kan menghadap kiblat dan dipannya ini ada di belakangnya. Jadi Ratna ini hanya merasa, walaupun dulu ini sempat sudah ditutup gitu mata batinnya, ketika dia sedang mondok dan dia sempat dibawa seminggu ke rumah itu kan agak ditutup sama satu ustadz. Tapi dia ini masih bisa agak merasakan hal-hal sensitif seperti itu.
Jadi Ratna ini sholat, merasa ada satu sosok di depannya ini yang duduk. Sampai sholat ini selesai, Ratna ini kan memandang ke arah belakang, dan benar saja di situ Ratna ini melihat ada satu sosok, ini laki-laki gitu, tapi menggunakan seperti sweater. Sweater ini seperti lengan panjang hangat, baju hangat, seperti orang-orang bule. Dan di sini ada baju kerah di dalamnya, tapi membelakangi dari Ratna. Nah, Ratna ini kondisinya setelah dia ini seperti kebuka mata batinnya, sempat ditutup juga, dia ini udah tidak begitu takut. Apalagi sosok ini tidak menyeramkan. Jadi rambutnya ini pirang gitu. Ditanya di situ sama si Ratna ini kan, kamu ini siapa? Kok masuk-masuk ke kamarku? Tidak sopan. Ayo kamu keluar. Nah di situ diem aja awalnya sosok ini. Setelahnya Ratna ini bertanya lagi agak menghardik, kamu siapa? Keluar dari kamarku. Tidak sopan kamu masuk ke kamar cewek. Kamu kan cowok. Kamu bukan manusia kan? Tapi tidak boleh gitulah. Kamu keluar. Ratna ini sempat agak menghardik, membentak, dan tiba-tiba satu sosok ini ketawa kecil gitu loh. Tidak perlu marah-marah Ratna. Aku ini yang jagain kamu dari dulu, yang ada di dekat kamu. Aku ini Edward, yang suka sama kamu. Aku benar-benar suka sama kamu. Aku tidak mau kalau jauh dari kamu. Nah Ratna ini kaget. Loh, Edward? Berarti kamu ya dulu yang merasuki aku. Jadi Ratna ini keinget teman-teman ketika mondok. Ratna ini dur itu. Ketika Ratna ini kesurupan, Ratna ini kan sempat seperti hampir meninggal gitu, tidak bernafas semenit lebih. Dan ada sosok yang merasuki dari si Ratna namanya Edward. Ratna ini tanya, emang kamu dulu ya yang Edward itu yang ada di pondok? Nah, sosok Edward ini ketawa kecil lagi. Iya, aku yang dulu ada di pondok. Pokoknya aku tidak mau untuk mencelakai kamu. Aku ingin menjaga kamu. Kalau ada orang yang mencelakai kamu, kalau ada orang yang mencelakai kamu, pasti orang itu tak celakakan aku. Kamu tidak usah khawatir. Aku yang menjaga kamu. Nah, disitulah Ratna ini menjawab, tidak perlu. Aku sudah ada yang menjaga. Yang menjaga aku Allah. Edward ini cuma tertawa aja. Kamu tidak perlu seperti itu Ratna. Aku juga seorang Muslim. Aku juga seorang Islam. Walaupun aku bukan orang asli Indonesia. Aku orang Belanda. Nah Ratna ini kan bingung. Ini sebenarnya siapa sih Edward? Nah ketika Ratna ini mau bertanya lagi, Edward ini berdiri dan jalan. Ini nembus tembok, menghilang gitu loh. Nah setelah mendapati ataupun mengalami kejadian seperti itu, ketemu dengan sosok Edward yang ternyata ini bule gitu. Ratna ini menjalani hari-harinya sampai pada hari ini di tahun 2024. Ratna ini masih sering melihat sosok ini dari si Edward ini. Jadi Edward ini masih sering lihat. Walaupun Ratna ini sudah menikah gitu loh. Ratna ini sudah menikah, Ratna ini sudah punya anak, tapi Edward ini sering muncul. Tapi munculnya ini tidak sefrontal dulu. Jadi seolah-olah saja sekelebatan. Oh itu Edward. Jadi masih sering. Jadi seolah-olah seperti menjaga dari Ratna sampai sekarang. Dan kabar dari Rate ini baik-baik saja. Juga sampai tahun 2024 ini alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan hubungan mereka ini masih baik terjalin gitu loh. Mereka kontak-kontakan menggunakan media handphone. Nah, apalagi zaman sekarang menggunakan WhatsApp mungkin ya. Jadi itulah pengalaman yang dialami oleh Ratna ketika Ratna ini mondok di salah satu pondok yang ada di sekitaran Jawa Barat. Dan Ratna ini seperti kebuka mata batinnya. Jadi seolah-olah gitu Ratna ini akhirnya kebuka mata batinnya dan sempat ditutup juga. Tapi memang satu ustadz tadi ini sempat bilang kepada bapak ibunya, dan bapak ibunya dari Ratna ini menjelaskan kepada Ratna tidak bisa ditutup full gitu Ratna. Maka dari itu Ratna ini masih bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk seperti itu. Masih agak sensi sampai di tahun sekarang ini. Nah, jadi yang masih menjadi misteri sampai tahap ini, rencang-rencang sampai hari ini, menurut Ratna ini juga bingung. Jangan-jangan si Maryam ini dulu yang menyelamatkan Ratna ketika Ratna dibawa ke alam jin. Ini jangan-jangan si Edward. Jadi kira-kira seperti itulah cerita dari Ratna yang dituturkan kepada kami.
mengenai salah satu pondok, di mana pondok ini benar-benar Ratna ini rasakan betul. Jadi banyak sekali jin ternyata, ratusan yang ada di sana, dan ini nempel ke dalam tubuhnya dari Ratna. Karena kondisinya Ratna ini dan Ratih pada waktu itu baru mengalami satu kondisi di mana mereka haid, darahnya kotor, dan mereka ini kebuka mata batinnya. Kemungkinan Ratna menjadi kebuka mata batinnya menjadi full itu karena sosok Ratih juga. Karena Ratih ini kan dekat dengan Ratna dan dia juga udah tahu kalau kondisi dirinya ini indigo dari kecil. Kemungkinan seperti itu. Baik, kira-kira seperti itulah cerita yang dituturkan oleh satu rencang kita bernama Ratna. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah dialami oleh Ratna. Jadi intinya Mbak Ratna ini berpesan, kita sebagai manusia, khususnya ini muslim, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Insya Allah kita baik-baik saja. Walaupun banyak sekali makhluk-makhluk jahat, sosok-sosok jin jahat yang ingin mencelakai manusia dengan cara menipu daya ataupun menipu muslihat manusia. Insya Allah kalau kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kita rajin mengaji, itulah adalah pagar gaib terkuat dalam diri kita, adalah keimanan kita. Baik, kira-kira seperti itu. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan. Saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngopi nih. Bungkus.